Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfi. Waalaikumsalam. Sebelumnya gimana ini kabarnya Bu Ulfi dan Bu Nina? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, perkenalkan nama saya Kamsatul Fadila selaku observer di sini, kemudian Ibu Ulfi selaku coach hari ini, kemudian dan juga Ibu Nina selaku Kuci. Bu Ulfi, sebelum melaksanakan coaching hari ini, Bu Ulfi, ada beberapa rubrik penilaian dalam hal coaching ini. Kiranya apa Bu Ulfi ya yang menjadi rubrik penilaiannya Bu Ulfi ini? Yang pasti untuk coaching yang kami lakukan hari ini, coaching yang kita lakukan itu sesuai dengan alur tirta. Ya, ya itu yang pastinya. Sebelum melakukan kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan juga, Bu. Kompetensi apa yang dimiliki Bu Ulfi selaku coach ini? Kalau sesuai dengan alur cerita, insya Allah semuanya ada Bu. Jadi mulai dari bagaimana cara menyampaikan tujuan, kemudian bagaimana caranya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau yang dari coachingnya, kemudian sampai dari rencana aksi sekaligus ke tanggung jawab. Harapan saya seperti itu. Ini berkenaan kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, itu apa Bu ya untuk coaching hari ini? Kalau saya inginkan itu yang kami kembangkan hari ini itu ini Bu, untuk pertanyaan yang berbobot, itu yang saya inginkan itu. Dari kompetensi tadi, yang spesifikan yang Ibu sampaikan kan pertanyaan berbobot ya. Indikator ketercapaiannya untuk tujuan pengembangan kompetensi ini bagaimana Bu? Indikatornya pasti nanti dengan harapan nanti ketika sudah ada saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, paling tidak nanti saya juga akan bisa meringankan atau memberikan manfaat terutama coaching yang saya lakukan. Iya itu yang pastinya. Terima kasih Bu Ulfi atas keterangan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Ulfi dan Bu Nina untuk melakukan proses coaching. Dipersilakan Bu Ulfi. Terima kasih Bu Dila. Hai Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ulfi. Oke, bagaimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah sehat Bu Ulfi. Bu Nina tadi malam ini kan juga WhatsApp ke saya ya. Ada yang Ibu sampaikan, kayaknya Bu Nina ini ada sesuatu yang ingin disampaikan kok sampai malam-malam itu WhatsApp ke saya ya. Iya. Mungkin ada yang Ibu bisa sampaikan ke saya hari ini. Iya, betul Bu Ulfi. Mohon maaf ya Bu Ulfi ya, malam-malam ganggu istirahatnya. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah ini Bu Ulfi, sudah tidak kuat gitu menahan unek-unek saya gitu loh Bu Ulfi. Hari ini saya ingin menceritakan sesuatu hal kendala yang saya hadapi selama menjadi pengajar Bu Ulfi. Saya kan ngajar kelas 7 dan kelas 9 Bu Ulfi, SMP ya. Nah, pada kelas 7 ini saya semester 2 ini mendapatkan kendala Bu Ulfi, yaitu motivasi belajar siswa saya yang lebih menurun dibanding semester sebelumnya. Seperti itu Bu Ulfi. Mungkin ada lagi yang Ibu sampaikan, kayaknya masih ada ini. Kendala itu muncul karena jam pelajaran saya
jam bahasa Indonesia itu di akhir jam terakhir dan setelah olahraga Bu Ulfi. Nah di situ kan berarti anak-anak sudah lelah gitu ya Bu, sudah habis olahraga, gerak, kemudian lelah dan akhirnya mengantuk. Pastinya ada kaitannya dengan penurunan motivasi belajarnya di situ Bu Ulfi. Berarti kalau saya menangkap ini tadi dari cerita Ibu, berarti kaitannya dengan motivasi belajar anak-anak yang Ibu ajar ya. Betul. Terkait dengan jam pelajaran yang di jam terakhir, kemudian sebelumnya itu ada pelajaran olahraga, sehingga motivasi belajar siswanya jenengan itu jadinya turun ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Bu Nina, ini yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini apa ya? Yang pasti saya ingin nanti ada solusi begitu Bu Ulfi, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya ini, meskipun di jam terakhir tentunya tidak menjadi halangan gitu loh Bu Ulfi. Jadi nantinya harapan saya setelah saya berbincang dengan Bu Ulfi, saya menemukan ide-ide baru mungkin atau solusi dari mengatasi kendala itu, sehingga anak-anak lebih semangat belajar, menjadi senang belajarnya, pembelajarannya menyenangkan dan pastinya tidak mengantuk saat pembelajaran gitu Bu Ulfi. Itu Bu ya, tidak mengantuk ini ya, mengantuk. Itu tantangannya Bu Nina. Betul. Bu Nina, ini menurut Bu Nina itu kondisi idealnya berarti seperti apa ya Bu Nina? Kondisi idealnya kalau yang ingin sangat capai ya pastinya anak-anak semangat belajar, menunjukkan keaktifan, kemudian tidak menyandarkan kepala ke meja gitu ya Bu ya. Kemudian dari wajahnya juga terlihat rasa senang belajar, antusias, dan pastinya tujuan akhir pembelajaran akan tercapai seperti itu Bu Ulfi. Iya. Itu yang ideal, kondisi ideal yang Ibu Iya. Nina inginkan. Kalau misalnya Bu Nina, ini kalau misalnya kita ada skala ini ya, dari 1 sampai 10, kira-kira yang Ibu hadapi itu pada skala berapa Bu? Angka berapa kira-kira? Sekarang ini skalanya masih 6 Bu Ulfi. Karena memang semangatnya anak terlihat menurun sekali. Kalau saya beranggapan ini masih 6 dan perlu ditingkatkan. Iya, kalau misalnya Bu Nina yang Ibu Nina inginkan, kalau dari angka 1 sampai 10 tadi masih di angka tersebut ya, yang Ibu inginkan ke angka berapa kira-kira? Ya paling tidak naik 2 level lah Bu Ulfi, angka 8. Angka 8, jadi ada peningkatan dari yang awalnya tidak semangat jadi lebih semangat, seperti itu Bu Ulfi. Jadi skala yang Ibu rasakan sekarang ini masih 6. Iya. Kemudian Ibu inginkan yang 8, sehingga kalau grade-nya naik jadi 2 itu sudah bagus Bu. Nah, kira-kira Bu, kesempatan seperti apa yang Ibu inginkan ini Karen? Kesempatan yang saya inginkan ya saya ingin membuat apa ya Bu ya, strategi pembelajaran mungkin. Kemudian mungkin ada integrasi dengan KSE mungkin atau ice breaking, sehingga nanti bisa membuat anak jadi termotivasi, jadi terbuka perasaannya, motivasinya untuk lebih aktif belajarnya, seperti itu Bu. Kira-kira kalau dalam pemikiran Bu Nina ada tadi beberapa kesempatan itu ada. Kira-kira strategi yang seperti apa? Kemudian yang tadi mungkin ice breaking-nya seperti apa yang Ibu ini yang berusaha Ibu lakukan misalnya? Baik Ibu, kalau strateginya itu pastinya saya akan ini ya Bu ya, kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kita saling bertukar pengalaman, kendala yang dihadapi, kemudian saya juga menceritakan mungkin yang sudah saya lakukan, berbagi praktik baik gitu ya Bu ya, kemudian nanti mungkin sharing kira-kira pengalaman baik apa yang sudah dilakukan teman-teman dalam motivasi belajar, dan yang berikutnya mungkin saya lebih banyak menggali ide-ide saya lewat internet, YouTube atau apapun, atau sharing dengan teman untuk mencari
apa ya Bu, strategi pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan dan membuat siswa itu jadi antusias gitu ya Bu. Hebat loh Bu Nina, ini berarti sebenarnya yang Ibu sampaikan itu tadi kan semuanya juga ini akhirnya ya, oh ternyata saya punya kemampuan sendiri. Nah sekarang saya kembali lagi ke Bu Nina. Dari yang Ibu sampaikan tadi kan ternyata ada, Ibu merasa enggak ada kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki sehingga oh saya harus seperti ini, kira-kira ada enggak Bu Nina? Kalau kekuatan saya, rekan sejawat itu sangat apa ya Bu ya, solid ya. Jadi kami kalau diskusi itu biasanya selalu ada ide-ide baru, kemudian mungkin saya juga mempunyai keinginan untuk menciptakan hal baru yang tidak membosankan. Saya punya kemauan seperti itu Ibu. Jadi saya kira kekuatan saya kolaborasi rekan sejawat dan kemauan untuk mau belajar dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai minat belajar siswa tentunya ya, seperti itu Bu. Jadi kan sebenarnya Bu Nina kan sudah mengenali kekuatan Ibu sendiri ya. Ada tadi kemampuan untuk kolaborasi Ibu yang sudah hebat, kemudian ada rasa ingin tahunya Ibu sehingga Ibu mau belajar dan belajar, itu kan juga sebenarnya kekuatan-kekuatan Ibu. Kira-kira ini Bu ya, kalau misalnya ada peluang, seberapa besar peluang itu untuk dengan kekuatan-kekuatan Ibu miliki tadi itu loh, untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, itu bagaimana kira-kira Bu Nina? Peluangnya kalau saya kira banyak, besar ya Bu ya, sangat besar karena hal tersebut memang ada di sekolah kami gitu kan ya, rekan sejawat bisa diajak kolaborasi, kemudian IT di sekolah juga menunjang seperti itu. Saya kira peluangnya sangat besar untuk mewujudkan pembelajaran-pembelajaran yang menggugah motivasi siswa Bu. Iya, berarti kan Bu Nina ini sebenarnya sudah optimis ya, sudah optimis dengan apa yang Ibu lakukan, dengan kekuatan yang ada, kemudian dengan peluang yang ada. Terus Bu Nina bisa enggak memprediksi kira-kira kalau Ibu lakukan tadi peluang tersebut, ada enggak hambatan yang kira-kira nanti, oh ini ketika saya jalankan ternyata ini yang terjadi, hambatan-hambatannya itu. Bagaimana itu? Mungkin kalau waktu ice breaking itu ya Bu ya, karena mungkin siswa tidak terbiasa, awalnya mungkin anak-anak ini ngapain sih Bu gitu kan ya. Pastinya kita harus membangun motivasinya dengan kita juga menunjukkan bahwa kita loh semangat, gurunya semangat, ayo anak-anak semangat lagi. Nah, ice breaking seperti itu perlu dilatih berulang-ulang. Mungkin kendalanya ya anak-anak belum terbiasa, kemudian untuk IT misalnya kita ingin menayangkan video inspiratif, tiba-tiba di kelas tertentu LCD-nya bermasalah, nah itu kadang-kadang menjadi sebuah kendala ya Bu ya. Pasti kita harus mempunyai alternatif lain, bagaimana supaya tetap bisa memotivasi siswa, seperti itu Bu. Berarti intinya antisipatif ya, kemudian idenya harus segera muncul gitu Bu. Kendalanya ya di situ, berarti kendalanya IT, kemudian membakar semangat siswa tadi, gurunya juga harus semangat dulu ya. Kemudian yang maksudnya harus cepat tanggap terhadap situasi kondisi apabila terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi gitu ya Bu. Ya. Ada enggak kira-kira Bu yang Ibu sampaikan tadi kan solusinya sudah beberapa itu, ada enggak kira-kira solusi alternatif yang lain yang bisa Ibu gali lagi, yang Ibu ingat dulu, mungkin pengalaman yang dulu mungkin yang nanti bisa membantu Ibu untuk mengatasi yang sekarang ini, kira-kira ada enggak Bu? Ya mungkin game Bu, game yang membuat siswa itu bergerak, karena anak-anak SMP terutama kelas 7 itu kan kebanyakan kalau siswa saya tipe kinestetik ya belajarnya Bu. Jadi berarti harus banyak cari ide-ide tentang gerak lagu mungkin, atau permainan-permainan yang membuat dia bergerak, akhirnya dia melupakan rasa kantuknya, rasa lelahnya, seperti itu Bu. Atau strategi pembelajarannya juga bisa Bu.
Jadi strategi pembelajaran berkelompok yang mungkin berpindah-pindah kelompok sehingga bisa Bu, tidak membosankan, seperti yang sudah saya terapkan pembelajaran berbasis customer service misalnya Bu. Seperti itu, anak-anak jadi customer service-nya, kemudian ada satu kelompok anak jadi customer service, yang lainnya jadi customer, jadi belanja informasi seperti itu Bu. Dari beberapa yang itu tadi banyak sebenarnya Bu Nina ini loh sudah banyak sekian banyak itu ya solusi-solusi yang mungkin nanti bisa dipakai. Kira-kira Bu Nina dari yang Ibu hadapi saat ini, prioritas yang mana kira-kira yang nanti bisa Ibu terapkan kira-kira? Kalau yang saya lihat mungkin ini Bu, saya akan lebih memperbanyak games dan ice breaking ya, yang sepertinya itu lebih membuat anak termotivasi Bu. Karena tipe gerak tadi loh Bu, tipe kinestetik tadi. Jadi ini yang saya prioritaskan untuk segera saya terapkan. Kalau boleh tahu saya lebih jauh lagi ya Bu ya, game yang seperti apa Bu kira-kira? Games yang membuat anak ini Bu bergerak pastinya ya Bu ya. Boleh menggunakan bola kecil-kecil yang melatih ini, misalnya dengan timnya diberi kayak satu yang mengendalikan kelompoknya, yang satu ngikuti. Jadi ada di situ ada unsur kerjasama tim yang akhirnya melatih kekompakan, kerjasama, kemudian saling menghargai siswa seperti itu Bu. Jadi gamenya tidak hanya game aja, tapi di situ ada nilai sikap yang ditanamkan untuk anak-anak Bu. Kalau Bu Nina tadi ngajar kelas 7 dan 9. Kelas 7 dan 9. Ini kayaknya yang bermasalah yang di kelas 7. Bu Nina, kalau yang Ibu sampaikan tadi kan tentang prioritasnya game tadi ya. Punya enggak Ibu strategi kira-kira dengan kondisi kelas yang sekarang Ibu hadapi ini, strateginya kira-kira bagaimana? Strateginya yang pasti harus memberitahukan rule-nya dulu, aturan main. Nah, meskipun game kadang kalau kita tidak ada aturan main yang jelas kan jadi semrawut gitu Bu ya. Pastinya memberikan ketentuan di awal yang jelas, kemudian memberikan instruksi yang jelas kepada anak-anak seperti itu Bu, agar ketercapaian intermezzo tadi bisa menunjang pembelajaran. Jadi tetap kondusif gitu Bu kelasnya, seperti itu. Kemudian strategi yang Ibu laksanakan itu kira-kira efektif nggak kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya kemungkinan efektif Bu. Selain tadi yang di kelas saya, mungkin saya juga ini Bu, strategi lain adalah mencoba mencari tahu pengalaman praktik baik dari teman-teman, mungkin jadi observer sehingga saya bisa mengadaptasi hal-hal baik dari teman-teman yang sedang menerapkan di kelas seperti itu Bu. Kemudian kalau misalnya dari yang kira-kira tadi Ibu laksanakan ya, strategi game di kelas itu, menurut Ibu kira-kira membutuhkan waktu berapa kira-kira? Kalau saya alokasikan sekitar mungkin 10-15 menit Bu. Boleh di awal atau boleh di pertengahan, melihat sikon ya Bu ya. Biasanya kalau untuk memotivasi siswa ya di awal. Kira-kira kalau menurut Ibu Bu Nina ini dengan waktu yang sekian itu bisa terrealisasi kapan ini Bu? Ini saya menunggu ini ya, realisasi kapan? Kira-kira gimana Bu? Saya menginginkan ya secepatnya Bu, karena kalau dibiarkan berlarut-larut nanti makin lama makin ini penurunan belajarnya, apalagi sebentar lagi mau ujian ya Bu ya, berarti harus segera saya laksanakan Bu. Kemudian rencana Ibu nih dalam jangka waktu yang sekian tadi itu ya, Bu Nina mengatakan secepatnya. Kira rencana Ibu untuk realnya bagaimana kira-kira? Realnya ya mungkin mulai minggu depan Bu. Mulai hari Senin itu kan saya ngajar di kelas itu, saya akan praktekkan. Ukurannya untuk keberhasilan Bu Nina untuk melaksanakan strategi itu kira-kira bagaimana ya Bu Nina? Yang pasti berarti semua terlibat.
semua antusias, kemudian aktif, semuanya ikut melaksanakan kegiatan yang saya sampaikan, dan pembelajarannya lebih hidup, lebih menyenangkan, seperti itu. Kalau ukuran saya nanti seperti itu. Bu Nina, ini tambah jauh lagi nih ya. Saya ini jadi rasa ingin tahu saya ini tinggi nih. Ternyata Bu Nina ini punya ide-ide yang cemerlang sebenarnya ya. Terus lagi dari yang Ibu rencanakan itu tadi ya. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk kondisi yang saat ini terjadi? Kira-kira bagaimana Bu Nina? Saya punya komitmen bahwa nanti akan saya lakukan berkelanjutan, Bu. Misalnya teknik ini kok kurang berhasil, berarti saya evaluasi, mungkin nanti cari cara yang lain, strategi yang lain, seperti itu, Bu. Insya Allah saya akan usahakan berkelanjutan. Jadi bagus Bu Nina kalau misalnya Ibu laksanakan itu dengan berkelanjutan, sekaligus tadi kan Ibu mengatakan ada kolaborasi ini ya. Kira-kira ini nanti yang bisa membuat Ibu ini strateginya nanti bisa, strategi yang Ibu katakan tadi game atau apa itu tadi bisa berhasil, kira-kira Ibu butuh dukungan siapa atau mungkin kerjasama dengan siapa saja gitu Bu? Baik Ibu. Kalau yang pasti MGMBS ya Bu, rekan sejawat, mungkin guru mata pelajaran lain juga tidak apa-apa. Biasanya saya juga kolaborasi dengan guru BK sebagai observer. Jadi nanti saya tanyakan kira-kira tadi yang anak-anak bagaimana. Jadi observernya itu sekaligus untuk perbaikan diri saya. Seperti itu Bu. Bagus itu Bu, berarti kalau Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut, terutama BK, kemudian juga sekaligus dengan anak-anak, itu nanti insya Allah nanti hasil yang Ibu inginkan pasti tercapai. Sekarang Bu, dengan tadi Ibu mengatakan itu Ibu laksanakan ya strategi ini dalam arti gamenya tadi di kelas, kira-kira perlu ada tindak lanjut nggak Bu kalau misalnya Ibu terapkan di kelas itu? Ya pastinya harus ada tindak lanjut Bu. Yang saya lakukan mungkin perlu variasi tempat mungkin ya Bu ya, meskipun games kalau misalnya diajak ke luar kelas juga bisa tindak lanjutnya berkelanjutan, tapi di tempat yang lain yang akhirnya lebih membuat dia nyaman, siswa nyaman, dan pembelajaran pun berhasil, semua sukses belajar gitu Bu. Itu kalau tindak lanjut untuk yang dari siswa, mungkin yang atau yang Ibu lakukan, mungkin ada lagi Bu yang tindak lanjut yang bisa Ibu lakukan kalau misalnya tadi yang Ibu sampaikan itu, mungkin ada lagi? Pastinya refleksi Bu, refleksi pembelajaran hari itu bisa saya refleksi dengan siswa, bagaimana perasaan siswa setelah adanya pembelajaran yang ada gamesnya, ada ice breakingnya, itu kan berarti nanti juga kembali ke saya untuk perbaikan diri saya Bu. Seperti itu Bu. Jadi yang Ibu sebenarnya Ibu sudah hebat, sudah oh ternyata potensinya Bu Nina seperti ini ya. Saya salut dengan Ibu karena Ibu sudah menyampaikan sebanyak itu tadi loh idenya. Rasa optimis Ibu, kemudian satu lagi Bu, saya ingin dapatkan dari Ibu ini. Yang Ibu laksanakan, Ibu sudah optimis sepenuhnya. Ibu yakin kan apa yang Ibu laksanakan untuk menghadapi anak-anak dengan kondisi yang saat ini bagaimana? Keyakinan Ibu seperti apa? Sejauh mana kira-kira? Saya yakin anak-anak pasti akan lebih termotivasi Bu, dengan cara-cara yang bervariasi tadi, dengan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi. Saya yakin pasti ada peningkatan motivasi belajarnya dibanding tidak ada tindakan sama sekali ya Bu. Pasti ada peningkatan Bu. Nah itu yang saya inginkan Bu Nina, paling tidak nanti yang ini tindak lanjut ini tidak berhenti sampai di sini saja. Jadi perbincangan kita juga nanti saya harapkan nanti Bu Nina bisa melaksanakan. Syukur-syukur nanti saya diundang Bu ya di kelasnya ya. Insyaallah, siap Bu. Itu harapan saya Bu. Kira-kira Bu Nina yang kita bicarakan hari ini bisa kita simpulkan atau Bu Nina mungkin bisa memberikan
Kira-kira rasa yang Ibu hadapi hari ini bagaimana ketika sudah ngomong-ngomong atau bincang-bincang dengan saya? Yang pasti saya sudah merasa lega, Bu, karena ternyata ada support dari teman itu membuat kita lebih percaya diri lagi, lebih optimis gitu ya, Bu, mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang pasti dari support Bu Ulfi tadi, saya jadi semakin ingin untuk segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kira-kira nanti kalau misalnya saya melihat di kelas Ibu boleh ini ya? Oh boleh. Oh iya. Harapan saya nanti yang Ibu bincang-bincang hari ini nanti itu nanti bisa terwujud ya Bu ya. Harapan saya nanti yang Ibu lihat dari anak-anak yang motivasinya tadi turun, kemudian semangat belajarnya juga turun. Bukan berarti nanti kita selesai kan di sini, tapi harapan saya nanti dengan Ibu berikan alternatif tadi akan lebih menjadi semangat anak-anak. Gitu ya Bu Nina ya? Ya, terima kasih Bu Ulfi. Ini kayaknya waktunya sudah ini ya, kita ngajar lagi nih. Iya, terima kasih Bu Ulfi. Oke, nanti kita ketemu lagi Bu Nina. Siap. Jangan khawatir, Akan kabar. saya selalu ada di hati Bu Nina. Terima kasih Bu Nina ya. Sama-sama Bu Ulfi. Oke, terima kasih Bu Nina. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Ulfi, Bu Nina. Kita urus dulu ya. Baik Bu Ulfi, Bu Nina, terima kasih banyak atas coaching hari ini, praktik coaching hari ini. Berdasarkan hasil coaching ini, saya ada beberapa catatan nih Bu. Terkait dengan apa yang disampaikan awal tadi, bahwasannya Bu Ulfi dalam melakukan coach itu sesuai dengan alur tirta. Catatan saya ini sudah sesuai semua Bu, secara garis besar bahwasannya Bu Ulfi terlihat jelas dengan sudah mengcoach tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi dan juga indikator-indikator penilaiannya dan juga permasalahannya tadi juga tampak, kemudian rencana aksi yang disiapkan atau akan dilakukan oleh coach itu tadi juga tampak dan bentuk tanggung jawabnya seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian sehingga ini alur tirta yang disampaikan oleh Bu Ulfi tadi tercapai Bu Ulfi. Kemudian sebagai coach, Bu Ulfi tadi mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Saya amati Bu Ulfi sudah menyampaikan hal itu kepada Bu Nina, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ulfi sampaikan tadi berbobot sekali sehingga memancing Bu Nina untuk memunculkan ide-ide kreatif dari Bu Nina sehingga menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nina gitu ya. Nah, setelah melakukan coaching ini Bu Ulfi, apa yang sudah Ibu Ulfi lakukan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Bu Dina. Sudah ya. Dan saya juga lega nih tadi kalau kita memberikan membantu sekaligus memberikan manfaat untuk orang lain, kenapa enggak kan? Iya Bu. Gitu ya, terima kasih. Lalu kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Ulfi ke depan bahwa untuk melakukan coaching berikutnya? Kalau coaching hari ini Bu Ulfi fokus pada kompetensi pertanyaan berbobot. Untuk berikutnya bagaimana Bu Ulfi? Sebenarnya saya harus berlatih lagi Bu untuk menggali yang pertanyaan berbobot. Tapi untuk menjadi presence untuk kehadiran penuh untuk dengan kunci itu memang juga butuh latihan Bu. Itu mungkin yang nanti saya perdalam lagi Bu. Terima kasih Bu, nanti kita akan terus belajar akan menjadi coach yang baik nanti dan juga menjadi pendidik yang baik. Baik, demikian sesi coaching hari ini. Semoga akan menambah pengetahuan dan wawasan kita ke depan dan meningkatkan kita sebagai pendidik yang profesional. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sebagai observer Hamsatul Fadilah menyampaikan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dila. Terima kasih Bu Lina.